Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwattuna man hadallah wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman ulaika kataba fi qulubihimul iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hannan wal mannan wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usu bil mu'jizati wal Qur'an. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu madal ayyami wal azman, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita dan perbaiki ketakwaan dengan mengatur pola fikir keakhiratan kita sehingga amal kita pasang, sehingga amal kita naik, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu qabla an tuhasabu. Pikirkanlah dirimu seberapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan nan panjang. Qabla an tuhasabu, sebelum amal-amal kita itu dihitung oleh Allah atau dihitung oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dihisab, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah amal atau perbuatan kita, bukan dampak dari amal itu. Contoh kecil, di suasana kita kali ini seringkali kita baik sendiri maupun berjamaah memanjatkan doa untuk teman-teman seiman kita di Palestina. Secara kasat mata mungkin tidak berdampak atau mungkin belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yakinlah, janganlah ragu-ragu, panjatkan terus doa untuk membela ikhwanul muslimin fi Palestina, karena sesungguhnya itu akan dicatat tinggi dan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun doa itu tidak berdampak atau belum tampak. Mungkin untuk mendekatkan kepahaman, kita sajikan kisah Israiliyat, yaitu kisahnya orang-orang Bani Israel. Mungkin kita masih ingat bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim pernah ditangkap dan dibakar oleh raja zalim, yaitu Raja Namrud. Di saat itu pula lah ada dua hewan, yang satu namanya katak, yang satunya namanya cicak. Ketika Nabi Ibrahim berada dalam kobaran api yang begitu besar, katak ini simpati
kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga kata ini maju mundur membawa air dengan maksud dan tujuan ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sekalipun usaha kata memadamkan api yang begitu besar tidak berdampak, berkurang aja tidak, apalagi padam. Tetapi perbuatan ini sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kata mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga ditetapkan dalam Islam kata haram untuk dibunuh, haram untuk diusir dalam riwayat lain. Bahkan ada ahli kedokteran yang datang kepada Rasulullah, bagaimana kalau untuk pengobatan? Rasulullah masih belum mengizinkan untuk membunuh kata. Kata yang berbuat tidak berdampak, tetapi perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud perbuatan yang dihisab, bukanlah dampak. Adapun cicak melihat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, api berkobar tinggi, cicak meniup-niup api, mengeledek, menggelikan, menjijikkan. Sekalipun tiupan cicak tidak berdampak, tidak pula api itu berkobar akibat tiupan cicak, tetapi karena cicak pro kepada kezoliman, perbuatannya menyebabkan cicak dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melahirkan hukum cicak di mana saja harus dibunuh. Di kanan kita harus dibunuh, di kiri kita harus dibunuh, di atas kita harus dibunuh, di bawah kita harus dibunuh. Dari hadis Israiliyat ini, mari kita ikuti, kita telaah satu persatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama berbunyi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlis suradi wa dafda wan namlah wa hudhud. Hadis ini melarang kita membunuh 4 hewan ini. Yang pertama burung suradi, yang kedua katak, yang ketiga semut, yang keempat yaitu burung hudhud. Simpatinya katak menyebabkan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cicak, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara qatlal waza wa sammahu bi furaisikon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita membunuh cicak, dan Rasulullah menamai cicak itu dengan penjahat kecil. Dan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, man qatala wazaqan, barang siapa membunuh cicak, awwala darbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin, siapa melihat cicak dengan tangkas dan sigapnya membunuh sekali pukulan, sekali tebasan, maka orang itu mendapatkan 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fafis saniyah duna dalik, tetapi jika sampai 2 kali pahalanya berkurang. Wafis salisati duna dalik, tetapi jika sampai 3 kali pahalanya dikurangi lagi. Hadis ini memberikan keilmuan kepada kita bahwa ketika kita melihat cicak, kita harus segera cancut tali wondo untuk membunuhnya, karena
cicak tergolong hewan yang pro kepada kezoliman. Inilah sebuah kisah Israiliyat yang bisa kita ambil keilmuan bahwa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan kita, bukan dampak dari perbuatan kita. Kita yang berdoa setiap kali, setiap saat, ketika sendirian, ketika berjamaah, tetapi belum berdampak, janganlah berputus asa. Itu sangat diridhoi dan dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah nabawiyahnya, Nabi Muhammad juga selalu bermuamalah jual beli dengan orang-orang kafir. Dalam Islam sendiri, hukum jual beli atau bermuamalah kepada orang non muslim itu boleh-boleh saja. Tidak ada keharaman sama sekali. Wafil hadis disebutkan dalam sebuah hadis, jawazu muamalatil kafir, boleh bertransaksi dengan orang-orang kafir, malam yatahaqqaq tahrimu ainil muta'amili fi, selagi belum terbukti keharaman barang atau produk yang dijualnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya itu terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya di orang Yahudi untuk membeli 30 kg gandum. Dari hadis ini memberikan keilmuan kepada kita, sebenarnya transaksi kita kepada non muslim itu boleh-boleh saja. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang, sangat suka jika orang Islam itu punya produk sendiri dan dijual sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah, di Bani Qainuqa, itu ada sebuah pasar yang kebetulan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentang sebuah atap yang lebar di sebelah Madinah yang diberi nama Bani Ibnu Zubair. Di sana Rasulullah mengumumkan dan meresmikan, hadza sauqukum, hadza bermula tempat ini, saukun itu pasarkum kalian semua. Mulai detik ini resmi menjadi pasar orang-orang muslim. Maka dari itu menyebabkan orang-orang Yahudi murka. Tetapi hingga detik ini berjalanlah apa yang dirintiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat sekarang ini. Dari beberapa uraian ini memberikan kepahaman kepada kita, bolehkah kita membeli produk orang non muslim? Hukumnya boleh, selagi tidak ada hal-hal yang membuktikan keharamannya dan selagi tidak ada pro dengan kezoliman yang dianggap melampaui batas. Oleh karena itu, sikap kita untuk menyikapi, kita harus tidak membeli produk-produk non muslim. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwanya. Yang pertama, upayakan sebagai muslim membeli produk milik orang muslim di toko orang muslim. Jika tidak bisa, belilah produk milik orang muslim sekalipun di toko orang non muslim. Semoga yang sedikit ini menambah keilmuan kepada kita. Kita harus senantiasa gigih dalam keimanan kita.
Mari kita senantiasa tetap berdoa, semoga saudara-saudara pejuang di Palestina senantiasa diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga darah mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang biadab menzalimi umat Muhammad segera diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga Allah senantiasa menolong agamanya. Semoga Allah senantiasa menolong kitabnya. Semoga Allah senantiasa menolong sunnah-sunnahnya. Semoga Allah senantiasa menolong dan membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Annallaha yarzuquna wa iyyakum as-sihhah wal afiyah wal barakah wa salamah fi dunyana wa ukhrana ma'as sa'adah al abadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Usalli wa usallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil barzah awil qiyamah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah, anjil muslimin fi Palestin khususan fil Gaza wa shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa dammirhum tadmira. Allahumma ya Allah, unsur dinaka, unsur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.